Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah berikan maunah, ya, Allah berikan anugerah kita, panjang umur, kesempatan kita untuk menikmati tempo yang Allah berikan untuk bisa menambah modal pahala persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya tentunya adalah melakukan sesuatu yang paling mulia, ya, puncak peribadahan, yaitu adalah as-shalah. Ya, salat itu adalah merupakan sesuatu amal yang akan pertama kali dihisab. Ya. Awwalu ma yuhasabil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Hal yang pertama yang akan dihisab dari kiamat pada seorang hamba adalah tentang sholatnya. Namun pemirsa rahimakumullah, sholat yang kita lakukan ini memiliki syarat sah, ya, syarat sah. Yang itu sebenarnya familiar untuk kita lakukan. Tiap hari kita minimal 5 kali melaksanakan sholat 5 waktu. Belum ditambah qobliyah, ba'diyahnya. Ya. Yang potensial tiap hari dan tiap waktu pula kita melakukan wudhu untuk melengkapi syarat sahnya sholat itu. Karena betapapun kita lakukan sholat, tapi jika syarat ini tidak dilengkapi, maka wujuduhu ka'adami. Maka adanya sholat itu seperti nggak adanya. Satu hal yang familiar kita lakukan adalah wudhu, ya, masalah wudhu. Sesuatu yang sudah kita lakukanlah dari kecil kita berwudu. Namun dalam hal ini masih ada sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Kalau kita sebagai perbandingan dari tahun ke tahun, kita sangat peka melihat perkembangan yang terjadi pada tubuh kita. Ya, misalnya badan kita hari ini sehat, besoknya kemudian ada hangat, kita langsung bergegas untuk mengatasi permasalahan itu. Kita ke dokter lah. Kita punya sepeda motor atau kendaraan, hari ini baik, besoknya kemudian mogok, langsung kita akan perbaiki. Juga rumah kita tambah tahun, kemudian semakin kusam, catnya kita ganti. Itulah perlakuan kita kepada sesuatu yang sifatnya fisik. Bagaimana dengan yang sifatnya ibadah? Sudahkah kita evaluasi? Dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu wudhu ini. Sudahkah kita rajin untuk melihat apakah wudhu kita semakin hari semakin meningkat, semakin sempurna, semakin menjamin bahwa sholat kita yang memiliki syarat sah berupa wudhu ini, kemudian terjamin keabsahannya. Cek dan recek. Ada beberapa catatan yang penting untuk kita perhatikan dari wudhu yang biasa kita lakukan. Ya, sekali lagi kita sudah biasa berwudhu, tetapi tidak ada salahnya kita untuk fokus memperhatikan beberapa hal. Pertama adalah pastikan tidak ada penghalang. Karena wudhu itu adalah sifatnya menyampaikan air pada tempat dan anggota yang menjadi anggota wudhu. Ada yang dibasuh, ada yang diusap. Untuk yang dibasuh adalah muka, tangan, kemudian kaki, itu dibasuh. Jadi syaratnya tidak boleh ada penghalang. Misalnya ada cat kuku, ya, barangkali mungkin ada yang biasa ngecat kuku dan kemudian mungkin rasanya atau belum diperhatikan bahwa sebenarnya cat kuku itu termasuk bagian yang menghalangi. Ya. Kalau memang catnya adalah cat yang menghalangi, bukan sekedar mewarnai tanpa menghalangi. Ada yang modelnya mewarnai tanpa menghalangi, itu berarti tidak menghalangi sahnya wudhu. Tetapi kalau itu sifatnya menghalangi, ya, karena ada materinya, maka itu harus dihilangkan. Baik cat kuku kah, ataukah orang pekerja yang biasa ngecat di tembok-tembok, ngecat di ngecat perkakas, ada mengecat pagar dan sebagainya, kemudian ada catnya itu nempel menghalangi sampainya air, maka itu juga berarti belum sah.
maka ini harus dipastikan ini hilang apapun wujudnya. Ada isolasi ya, yang nempel. Kalau itu nempel pada area wudhu, kemudian kita wudhu lupa tidak mengelupasnya, tidak melepasnya, berarti wudhu kita belum sah. Nah, ini perlu diperhatikan dan dicek. Nah, yang seringkali beberapa orang itu belum memperhatikan dengan baik. Padahal ini adalah merupakan bagian daripada syarat sahnya wudhu, yaitu tidak ada penghalang sampainya air pada area yang mesti dibasuh. Ya. Yang selanjutnya adalah pastikan kesempurnaan. Jika wudhu itu bagaimana kita memastikan bahwa memang wudhu kita sempurna, ya, sempurna. Basuh muka benar-benar sampai anggota muka terbasuh. Basuh tangan, semua anggota tangan terbasuh. Ngusap kepala juga demikian. Basuh kaki juga semua bagian yang wajib dibasuh. Yang sempurna bagaimana maksudnya? Yang sempurna berarti nggak ada yang kurang. Namun masalahnya ada sesuatu yang tidak disebutkan, tetapi itu menjadi kewajiban. Ya, tidak disebutkan, umumnya nggak disebutkan, tapi itu jadi kewajiban. Itu apa? Melebihkan bagian yang terbasuh dari batas yang sebenarnya. Misalnya, basuh muka itu adalah min manabdi sya'ri ila asfalil dzaqon, dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai bagian bawah dagu. Untuk memastikan bahwa bagian ini terbasuh. Bagaimana caranya? Sementara muka kita ini nggak ada garisnya, nggak ada patokannya, nggak ada pagarnya. Jadi untuk memastikan ini, kita harus membasuh lebih daripada batas ini, pasti. Karena nggak mungkin kita press begini, nggak mungkin. Bahwa ini nggak lewat sama sekali, nggak kurang sama sekali, nggak mungkin terjadi. Begitu pula tatkala basuh tangan sampai sikunya masuk, tapi batasnya siku itu nggak ada garisnya. Maka satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa siku itu terbasuh, ya, tangan terbasuh sampai siku, itu kita harus melebihkan. Itulah yang dikatakan sebagai bagian dari ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi gantungan kesempurnaan kewajiban, walaupun tadinya nggak wajib, hukumnya jadi wajib. Ini area luar muka, itu nggak wajib dibasuh, tetapi nggak ada jalan lain kita untuk memastikan bahwa bagian yang wajib dibasuh itu bisa terbasuh dengan sempurna, kecuali melebihkan. Maka lebihan yang tadinya itu nggak wajib menjadi wajib, gara-gara menjadi satu-satunya jalan kesempurnaan sebuah kewajiban. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Bahkan ini sebenarnya juga bagian daripada keutamaan umat Muhammad SAW. Ya, dalam satu hadis dari Abu Hurairah, beliau ditanya, ketika nanti kita kumpul semuanya, manusia berkumpul dari awal sampai akhir kumpul di mahsyar. Bagaimana Rasulullah itu bisa mengenali, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu wahai Rasulullah? Ya, karena orang kumpul begitu banyaknya, berapa miliar manusia, mulai sejak Nabi Adam sampai nanti akhir, orang terakhir yang nanti menjumpai kiamat. Ya. Tentu miliaran manusia. Tetapi Rasulullah mengatakan, inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Saya bisa kenal umatku karena umatku nanti akan dibangkitkan dalam kondisi bagian-bagian wudunya itu berwarna putih. Ada manusia, mukanya, tangannya, kakinya, bagian kepalanya berwarna putih. Ya. Itulah yang menjadi cara Nabi untuk mengenali umatnya. Karena yang melakukan wudu, ya, umat yang melakukan wudu seperti itu adalah umat Muhammad SAW. Ya. Maka saran Rasulullah, faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin memperpanjang area putihnya, silahkan itu dilakukan.
Jadi putihnya tangan, putihnya muka nanti akan jadi kebanggaan dari kiamat. Saat ini barangkali orang kalau wajahnya mungkin badannya agak kecoklatan, mukanya putih, tangannya putih, jadi lucu. Ya. Saat ini mungkin orang bingung kalau wajahnya tiba-tiba putih, sebenarnya yang lain tidak. Tetapi nanti dari kiamat itu menjadi sebuah kebanggaan. Maka saran Rasulullah, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang area, ya, memperpanjang area putihnya, silahkan lakukan. Maka dalam riwayat Ibnu Abbas itu kalau wudu, ya, sampai untuk membasuh tangan itu sampai sini, sampai pundaknya. Ya. Kenapa itu? Karena beliau ingin, ya, menyongsong kelebihan sebagian disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu nanti hari kiamat area putihnya semakin banyak. Basuh kaki bisa sampai lutut, ya, muka sampai sini misalnya, tidak ada masalah. Ya. Selain itu kelebihan tadi menjadi syarat untuk kesempurnaan, lebihnya lagi adalah menjadi area atau memperluas area yang berwarna putih yang menjadi kebanggaan umat pada masa nanti. Terakhir, sebisa mungkin bebaskan dari hal-hal yang sifatnya khilaf atau perbedaan pendapat ulama, di mana satu ulama mengatakan ini wajib atau bagian rukun, satunya tidak. Lebih baik untuk kita lakukan semuanya demi sebuah kesempurnaan. Misalnya dalam mazhab Imam Ahmad ini beliau atau menyatakan bahwa bismillah adalah bagian rukun wudhu. Berkumur, istinsar adalah bagian rukun wudhu. Artinya apa? Kalau nggak dilakukan itu, dalam pandangan beliau itu nggak sah, wudhunya nggak sempurna. Nah, kalau begitu, menurut ulama yang lain itu adalah sunnah, ya, itu sunnah bukan rukun. Tapi menurut Imam Ahmad rukun. Kalau begitu paling hati-hati dan memberi jaminan kesempurnaan jika kita wudhu, baca bismillah, berkumur, beristinsaq, baru basuh muka. Tambah lagi yang kedua adalah ad-dalq, yaitu menggosok-gosok tangan, menggosok kaki. Ya. Ini untuk gosok-gosok, ya, ini Imam Malik menyatakan bahwa itu adalah rukun, anak ad-dalqu, yaitu menggosok-gosokkan, biar nggak ada yang terlewat. Ya. Dengan demikian maka insya Allah wudhu kita menjadi semakin sempurna dan sholat kita insya Allah semakin terjamin dan kita insya Allah bisa menyongsong sebuah keutamaan wudhu dan keutamaan sholat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.